Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita mengawali misa kita pada pagi ini dengan menyanyikan lagu pembuka Firman Allah yang tersurat. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu, pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tertabur luas dikenal manusia, namun acap tak berbuah, lenyap. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu, sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Pada perayaan ini kita mendoakan saudari-saudara yang membutuhkan doa-doa kita. Yang pertama untuk Maria Gabriela Francisca Timbayo yang merayakan ulang tahun ke-29 pada hari ini. Juga untuk Bapak Paulus Sola yang memohon kesembuhan pertolongan dari Tuhan karena sedang dalam kondisi sakit. Juga bagi Mama atau Oma atau Oco Monica Yunita Funardi yang dipanggil Tuhan 28 hari yang lalu. Juga kita mengenang dan mendoakan Bapak Jo Ngohoang yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-23. Dan mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha tinggi ya Yesus. Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Engkau laksanakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka.
Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion, turun temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai itu dekat tumpukan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji syukur 953. Memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu, dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini menyembuhkan seorang yang bisu dan gagap. Kita tahu apa itu bisu, tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, atau istilah yang lebih sopan itu tunawicara. Walaupun Injil hari ini menggunakan istilah gagap, dalam berbagai macam referensi ada yang menggunakan gagap, ada yang menggunakan bisu. Biasanya orang yang gagap atau tidak memiliki kemampuan untuk berbicara itu sekaligus juga menderita tuli atau tidak memiliki kemampuan untuk mendengar apapun, entah suara, entah bunyi-bunyian. Maka kita bisa dapat sangat memahami mereka yang gagap, mereka yang tuli, mereka yang bisu itu sangat menderita. Mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Apa yang mereka ingin sampaikan kepada orang lain kemudian tidak terungkapkan dan tidak tersampaikan. Sekaligus juga apa yang orang sampaikan kepada yang bersangkutan itu tidak dapat mereka dengarkan, tidak dapat mereka tangkap, apalagi tidak dapat mereka mengerti, tidak dapat mereka pahami. Dan Injil hari ini berkisah tentang penyembuhan seseorang yang menderita tuli dan gagap. Ada banyak orang yang berseru-seru kepada Yesus, yang meminta tolong supaya
teman mereka, sahabat mereka, saudara mereka ini mendapatkan kesembuhan. Yesus menyembuhkan orang itu, dan dengan demikian ia bisa mendengar, ia bisa berbicara. Saudari-saudara yang terkasih, kerinduan terdalam dari orang yang tuli dan gagap itu adalah ia dapat berbicara dengan baik dan dapat mendengarkan dengan baik. Yesus memberi jawaban atas kerinduannya. Dengan peristiwa itu, dengan penyembuhan itu, orang gagap tadi bisa berbicara dengan baik, bisa berbicara dengan lancar. Dan orang tuli itu bisa mendengarkan dengan baik, bisa mendengarkan dengan lancar apa yang disampaikan oleh orang lain. Ia yang sebelumnya tidak dapat menyampaikan isi hati dan pikirannya, ia yang sebelumnya tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, kini ia dapat berbicara, ia dapat menyampaikan isi hati dan pikirannya kepada orang lain. Baik juga kalau kita setiap kali kita membaca Injil penyembuhan tentang orang yang gagap dan tuli ini, kita dapat mensejajarkannya dengan kisah penyembuhan orang buta, kisah Bartimeus si buta yang meminta agar Yesus menyembuhkannya. Kisah Bartimeus si buta adalah kisah yang sejajar dengan kisah gagap tuli dalam Injil Markus. Oleh karena kisah penyembuhan ini, maka kemudian Markus menulis pada bagian akhir Injil hari ini menegaskan, ia menjadikan segala-galanya baik. Sekali lagi, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya yang mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudari-saudara yang terkasih, kehadiran Yesus di tengah-tengah umat manusia adalah kehadiran yang membawa kesegaran, kehadiran yang membawa kegembiraan, sukacita, kebahagiaan. Karena apa? Yesus tampil sebagai seorang yang membawa keselamatan. Yesus tampil sebagai seorang yang membawa kesembuhan. Ia hadir sebagai penyembuh, ia hadir sebagai pribadi yang begitu dekat dengan kita, yang tahu apa kebutuhan kita, yang mengerti apa yang menjadi kerinduan terdalam hati kita. Dan terutama Yesus yang hadir di tengah-tengah kita adalah Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Yesus adalah sabda yang menjadi daging. Kehadiran Yesus adalah cinta yang tak sebatas kata. Kehadirannya adalah Allah yang menyertai kita, Allah beserta kita, ialah Immanuel. Namun kehadiran Yesus, kehadiran Allah hanya sungguh dapat dirasakan kalau kita membuka hati pada sabdanya. Peristiwa penyembuhan si gagap tuli, termasuk si buta Bartimeus, merupakan sebuah tonggak iman bahwa keselamatan hanya dapat kita peroleh kalau kita berani membuka mata kita, berani membuka telinga kita, berani membuka mulut kita akan sapaan sabda Allah. Peristiwa penyembuhan si gagap tuli, si buta Bartimeus, tidak hanya sekedar pemulihan fungsi indera manusia belaka. Peristiwa tersebut adalah peristiwa pemulihan mata spiritual, telinga spiritual, dan mulut spiritual. Si bisu tuli tidak hanya sembuh secara fisiologis, tidak sembuh hanya secara fisik, tetapi juga mereka sembuh secara spiritual. Dan ini menjadi penegasan bagi kita bahwa memang kehadiran Allah membawa sukacita besar dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau dalam bacaan pertama dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Nubuat ini kemudian sungguh-sungguh menjadi nyata saat Yesus datang, hadir, hidup, tinggal di antara kita, tinggal di tengah-tengah kita. Mukjizat-mukjizat yang terjadi merupakan perwujudan apa yang dijanjikan Allah
dalam sejarah keselamatan. Maka Yesaya berpesan pula, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dan yang kita dengarkan dalam Injil hari ini sungguh-sungguh menunjukkan betapa Allah mencintai kita, betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah menyayangi kita dengan segala yang ada pada diri kita. Saudari-saudara yang terkasih, setiap kali kitab suci menyampaikan kepada kita kisah penyembuhan atau kisah-kisah mukjizat, ada dua pemaknaan yang dapat kita peroleh. Penyembuhan itu sebagaimana yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa penyembuhan itu terjadi secara fisiologis atau secara fisik, tetapi juga penyembuhan itu terjadi secara spiritual. Kita saat ini yang hadir dalam misa perayaan Ekaristi pada pagi hari ini tentu masih baik dan jelas mendengarkan, dan juga kita dapat melihat, kita dapat berbicara dengan baik dan jelas. Secara fisik kita sempurna, tetapi apakah spiritual kita, rohani kita, jiwa kita sudah sungguh selaras dengan apa yang diinginkan Allah? Pertama, secara jasmani kita dapat mendengar dengan baik dan jelas. Namun, terkadang kita masih kurang mendengar dengan baik, apalagi mendengarkan. Bahkan kita lebih sering mendengarkan hal-hal yang kurang mendukung hidup iman kita. Telinga kita senang mendengar kata-kata kotor dan makian. Kita juga kurang mendengarkan berbagai nasihat baik untuk hidup kita. Bahkan lebih parah lagi, kita menutup telinga kita terhadap jeritan dan tangisan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Kita mendengar, tetapi ternyata tidak mau mendengarkan. Kita pun menjadi tuli terhadap bisikan suara Tuhan dalam hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih, yang kedua, secara rohani kita juga bisa jadi bisu, bahwa kita tidak mau berbicara tentang kebaikan-kebaikan orang lain. Kita menjadi gagap karena yang kita sampaikan kepada orang lain, yang kita sampaikan kepada dunia, kemudian adalah kata-kata kotor, fitnahan, gosip, dan umpatan-umpatan. Kata-kata kita banyak kali mematikan semangat hidup orang lain. Justru bisu dan tuli jenis ini yang paling parah dalam hidup kita. Bisu dan tuli spiritual, bahwa kita tidak mampu untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan Allah, bahwa kita tidak sungguh mampu untuk sungguh-sungguh menyampaikan apa yang disampaikan Allah, tetapi kita lebih suka larut dalam hal-hal yang bertentangan dengan yang dikehendaki Allah. Dan kemungkinan besar bisu dan tuli jenis ini muncul dari apa yang menjadi pokok perhatian Santo Paulus dalam bacaan kedua. Di sana ia menyampaikan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kebisuan dan ketulian kita terjadi kalau iman kita batasi hanya berdasarkan penampilan, hanya berdasarkan indikator atau kategori tertentu. Kalau casingnya bagus, kita perhatikan baik-baik. Kalau casingnya jelek, kita tidak mendengar. Kita tidak perhatikan. Saudari-saudara, jangan pernah lupa, Yesus tampil bahkan dalam mereka yang paling tidak diperhatikan di dunia ini. Nah, saudari-saudara yang terkasih, berkaitan dengan pesan Tuhan hari ini, kita perlu membiarkan Yesus untuk menjamah telinga dan mulut atau lidah kita, agar kita bisa berbicara tentang kebaikan Tuhan dan sesama. Juga kita mendengarkan suara dan sapaan Tuhan, serta suara dan jeritan sesama
yang ada di sekitar kita. Bila kita mengalami kesembuhan, maka baiklah kita pun dengan berani memberi kesaksian bahwa Allah telah menjadikan segala-galanya baik. Juga bagi diri kita, bahwa kita yang tuli dijadikannya mendengar dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Hendaknya kita selalu siap untuk mewartakan dan karya dan kebaikan Tuhan yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita alami. Maka kita tidak hanya disembuhkan, tetapi juga diselamatkan. Saudari-saudara yang terkasih, baiklah apabila nyanyian dalam Mada Bakti 285 menjadi senandung kita sepanjang hari ini atau sepanjang hidup kita. Andai kata kita masih bisu, kita masih tuli, kita masih buta secara rohani. Kita tahu Mada Bakti 285 sering kita nyanyikan setiap Jumat pertama, bahkan setiap perayaan Jumat Agung. Itu lagu yang menjadi lagu andalan. Apa isinya? Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Lagu ini kita sering nyanyikan pada perayaan Jumat Agung, juga pada perayaan Ekaristi. Baiklah bila liriknya kita dalami dan maknai seturut pesan Injil hari ini. Saya ganti, mudah-mudahan tidak melanggar undang-undang hak cipta. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang bisu, tuli juga buta. 3 hari yang lalu, Paus Fransiskus meninggalkan negara kita. Ia berpesan supaya kita tetap memperhatikan mereka yang kecil, yang lemah, yang miskin, tersingkir, dan menderita. Bukalah lidah kita, bukalah telinga kita, bahwa Tuhan mau berkarya melalui kita. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara, mari kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Orang-orang penuh perhatian membawa teman mereka yang sakit kepada Yesus supaya disembuhkan dan diselamatkan oleh-Nya. Marilah kita pun membawa kepadanya segala kebutuhan dan penderitaan umat-Nya dengan berseru, Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja mengasihi dan menolong kaum miskin, tetapi juga berani berbicara dengan tegas bila mereka diinjak-injak. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi para pembina iman, para imam, katekis, dan guru, ya Tuhan, semoga para pembina iman mendengarkan sabda Allah dengan tekun, dan kemudian mengajarkannya dengan mantap dan penuh kasih. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin,
sakit, dan cacat. Ya Tuhan, semoga dalam diri saudara-saudari kami yang menderita, kami mengakui dan menyambut Tuhan sendiri. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi mereka yang tuli dan buta terhadap kebutuhan orang-orang lain, ya Tuhan, semoga telinga dan mata mereka Kau buka untuk menyadari betapa pentingnya saling mengasihi dan berbagi bersama. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi kita semua, ya Tuhan, semoga hati kami yang kosong menjadi lapang, seperti pintu terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi mereka yang meminta doa-doa kita dalam perayaan ini, bagi mereka yang merayakan ulang tahun anugerah pertambahan usia, teristimewa Saudari Maria Gabriela Francisca Timbayo, ya Tuhan, semoga saudari-saudara kami yang memperoleh anugerah pertambahan usia pada hari ini, juga pada pekan yang telah berlalu, senantiasa Engkau rahmati, Engkau berkati dengan segala yang mereka butuhkan. Semoga mereka senantiasa boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu. Kepada mereka Engkau berikan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan, agar hari-hari hidup mereka boleh senantiasa menghadirkan sukacita Injil di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah dunia. Semoga mereka senantiasa membawa keselamatan, membawa kabar sukacita dalam kehidupan mereka. Marilah berdoa. Bagi mereka yang sedang sakit, teristimewa bagi Bapak Paulus Sola maupun saudari-saudara kita yang sedang menderita sakit. Ya Tuhan, anugerahkanlah kesembuhan bagi Bapak Paulus Sola bersama dengan saudari-saudara kami yang sedang sakit. Semoga Engkau sendirilah yang menyertai, menerima, dan menolong mereka di tengah derita oleh karena sakit. Anugerahkanlah apa yang mereka rindukan, untuk kemudian mereka dengan penuh sukacita mewartakan karya keselamatan yang mereka alami kepada semua orang. Marilah berdoa. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa bagi Bapak Jo Ngo Huang dan Mama atau Oma atau Oco Monica Yunita Funardi, dan juga saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ya Tuhan, terimalah mereka dalam keabadian. Bukalah pintu surga bagi mereka yang kami doakan ini. Semoga mereka boleh berbahagia bersama Engkau di surga, dan kemudian menjadi pendoa bagi kami semua yang bersiarah di dunia ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Mari kita di dalam hati mempersembahkan permohonan, intensi, dan doa kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menanggung sendiri beban semua orang. Tolonglah kami untuk saling berbagi beban yang ringan, sebab kami semua adalah saudara dan saudari satu sama lain, dan Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Aku datang padamu. Puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima
kasih Tuhan. Persembahan syukurku terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terimalah. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Kita siapkan lagu kudus puji syukur 394. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga melalui persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi pewaris-pewaris karya keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau takkan henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan tindakanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Datanglah ya Yesus. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku.
longku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya di kau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam pesiarahan menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 7-8 September 2024. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 31 Agustus dan 1 September 2024 17.609.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 13.535.000 rupiah. Kolekte misa requiem 2 kali 2.280.000 rupiah. Sumbangan gereja NN 1 juta rupiah. Sumbangan untuk Gua Maria NN 500.000 rupiah. Suwarti Holiwono 500.000 rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saring menerimakan sakramen perkawinan. Teddy Octavianus Konardi dan Yunita Chandra, Gabriel Wendy Limawa dan Frisya Camelia Romangit, Simplicius Lohut dan Maria Nona Rensinere sebagai pengumuman yang kedua. Richie Fritz dan Ivana, Vincentius Budi Haryanto Junaidi dan Adriana Sinditan sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silahkan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran terakhir pada tanggal 14 September 2024 jam 12 siang. Yang kelima, pertemuan
bulanan WKRI cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 9 September 2024 jam 5 sore di ruang rapat lantai 2. Yang keenam, Gereja Stasi Familia atau Tongkonan Masalo Sapak Bayo-Bayo Toraja telah menetapkan Paroki Kristus Raja Andalas sumbangan 25 bangku per bangku 2 juta rupiah. Nama penyumbang dicantumkan. Untuk itu diharapkan partisipasi dari ibu, bapak, dan saudara-saudari untuk dapat memberikan sumbangannya via rekening pemeliharaan gereja BCA 025833368 atas nama PGPM Kristus Raja Andalas Pembangunan. Bisa menghubungi Ibu Anita Wagiri. Atas dukungan serta partisipasi kita semua diucapkan banyak terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini atas perhatiannya. Terima kasih. Saudari-saudara, terima kasih kehadiran kita dan semua yang telah mengambil bagian dalam Ekaristi pagi hari ini. Mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah